Halo, ketemu lagi dengan Cryptobus Republic. Video kali ini akan membahas tentang analisis. Jadi sebetulnya pakai analisis apa sih yang untuk kita membangun optimisme, untuk kita beli ataupun ngejual gitu ya. Kita akan coba lihat secara fakta saja nantinya ya, kalian membeli itu kenapa, kalian menjual itu kenapa. Oke, sebelum itu kita lihat intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Ya, langsung saja kita singkat aja ya, karena kalian lihat di sini saya banyak koin-koin micin lah. Banyak saya koin micin, nggak cuman segini. Ini juga micin juga, semuanya micin. Kemudian ini juga, ini juga micin juga, micin yang saya beli. Pertanyaannya juga kenapa saya membeli begitu banyak? Kemudian pertimbangannya apa gitu ya? Pertama, pertimbangan saya tentu saja adalah posisi bottomnya. Oke, karena saya pertimbangannya adalah kepada Bitcoin ya, tentu saja, karena kalau ngelihat compression, Bitcoin menjadi koin utama yang secara fundamental di umum gitu ya, semua orang gitu, semua investor besar itu pasti ke Bitcoin, guys. Bitcoin itu pada saat kemarin runtuh ke sini dan dia mendekati titik bottom di sini. Ini adalah titik bottom di tahun-tahun lalu 2017, 2018 keruntuhan kedua berarti ya. Di sini sudah banyak keruntuhan di pertama 1 2 3 4 5 6. Sebetulnya ini keruntuhan ke-6 sebetulnya ya kalau kita ngelihat data tahun-tahun dulu. Kemudian sekarang mendekati bottom. Kemarin sebagian saya membeli daerah-daerah sini. Daerah bawah sini di pada saat harga Bitcoin di 15-16 ribu. Kemarin saya berharap dia itu bisa turun terjun lagi mendekati support yang ini. Tapi sepertinya sudah tidak sanggup ke bawah lagi. Bitcoin sekarang 23.000. Kalaupun nanti turun, kelihatannya sudah tidak akan bisa turun lagi, kelihatannya sih ya. Tapi saya justru di 2023 ini pengen ngumpulin sedikit demi sedikit. Saya nggak ada nilai besar, semuanya kecil-kecil, dan hampir semua koin saya beli. Nah, kemudian kita akan melihat ke FOMO-FOMOan lah gitu ya. Kalau kita ngelihat di YouTube aja, kalian tinggal nulis saja mau update Shiba ataupun update apa, semuanya pasti akan ke 1 rupiah, ke 0,01, bahkan $1, bahkan ada yang berani ngomong seperti ini ke $10, $20 dan lain-lain. Seperti ini semuanya juga jelas sekali mereka menulis, mereka membuat konten, mereka menganalisa, mereka mencoba FOMOin, mereka juga membicarakan mereka seperti ini. Semuanya begini ya. Dan jika kita tonton, biasanya mereka punya alasan-alasan masing-masing, dengan project-project, para whale bagaimana, mereka yang hold bagaimana, mereka punya alasan masing-masing kenapa mereka membuat konten dan judul ini. Nah, kalau saya sendiri ini bisa saya jadikan patokan, bisa tidak. Pertama, patokan ini adalah untuk optimisme. Jadi untuk menjaga bahwa naik dan turun itu hal biasa gitu ya. Jadi kalau naik sedikit turun sedikit itu hal biasa. Walaupun kalau menurut saya kebanyakan ini adalah cocokologi menurut saya gitu ya. Si Luna punya project, Luna akan naik, atau si Shiba punya project, Shiba akan naik. Bagi saya sedikit kurang inilah gitu ya.
Karena apa betul apa tidak itu berupa terkait, itu sulit juga dikatakan demikian melihat datanya. Kita akan lihat data di sini. Ini adalah data comparison di TradingView, kalian bisa lihat sendirilah gitu ya. Pertama ini adalah Bitcoin, ini adalah Shiba, ini adalah Lunsi, ini adalah Brise. Kalian bisa lihat di sana. Biasanya mereka akan membuat konten cocokologi. Menurut saya begitu. Walaupun betul-betul project mereka jalan gitu ya. Katakanlah ada kenaikan di sini. Pasti kalau kalian melihat tanggal-tanggal ini, pasti kalian akan menemukan banyak ulasan, banyak konten dan lain-lain di tanggal-tanggal ini yang melibatkan apa itu project Shiba apa, Brise apa dan lain-lain. Tapi kalau ngelihat juga kita bahwa memang pada saat itu Bitcoin juga naik. Biasanya Bitcoin naik, maka akan diikutin yang lain-lain. Yang lain juga naik. Silahkan kalian buka yang lain-lain juga, pasti naik. Kalau ngelihat ini, ada 4 koin yang mungkin saat ini sedang digandrungi orang-orang Indonesia, yang paling ini banget dengan Bitcoin adalah Shiba Inu. Karena Shiba Inu pergerakannya itu sama. Di minggu yang sama dia naik seperti ini juga naik, kemudian runtuh lagi bareng. Kita lihat gerakannya mirip lah. Artinya pergerakan Bitcoin dengan Shiba Inu itu sangat mirip sekali dengan Bitcoin. Artinya apa? Kita sulit sekali mendeteksi bahwa kalau kalian trading harian, trading mingguan itu sulit mengikuti Bitcoin gitu ya. Tapi kalau kalian trader misalkan Brise atau Lunsi, itu biasanya mereka terlambat. Jadi pada saat mereka naik, ini belum naik, si Lunsi dan Brise belum naik dari minggu ini ya. Kalau kita urut ke bawah sini, ini kan sama nih minggu ini di minggu yang sama mereka itu belum naik, baru akan naik, agak ketinggal seperti itu. Kalian bisa bandingkan dengan koin-koin lain juga kok, yang lain juga sama. Ada yang tertinggal, ada yang berbarengan persis harinya atau minggunya dengan Bitcoin. Ini biasanya berbeda seminggu atau 2 minggu, bahkan sampai 3 minggu perbedaannya ya. Kemudian setelah Bitcoin naik dan dia runtuh, Lunsi baru dia terbang naik, walaupun kemudian dia runtuh lagi. Sama seperti Brise juga gitu. Terus diikutin lebih mirip dan lebih kurang penurunannya. Itu sama ya. Nah kemudian di sini dia sudah naik, sini sudah naik, sudah terbang, si Lunsi belum naik. Ini saya yakin dalam beberapa minggu atau seminggu 2 minggu depan dia akan terbang lagi. Brise juga sudah mulai, yang ini Brise sudah mulai terbang. Walaupun si Shiba ini sebetulnya kemarin sudah selesai dan sedang mencoba turun lagi, termasuk Bitcoin. Kalau ini terlambat, kemungkinan dalam minggu ini atau besok dia akan naik kembali, dan juga dia akan runtuh lagi ya, karena memang si Bitcoin juga runtuh gitu ya. Kelihatan seperti itu. Kalian bisa lihat dan compare saja koin yang kalian beli itu apa. Sebagian besar koin yang saya compare itu demikian. Memang dia ada naik dan turun mengikuti Bitcoin, walaupun dia agak-agak sedikit terlambat beberapa minggu, dia seperti itu. Jadi pada saat kita ketakutan di sini, kalau kalian ngelihat dulu, katakanlah sebegitu ya, pada saat di sini Lunsi tidak bergerak apapun, tapi sudah ada kenaikan di Bitcoin. Shiba sudah bergerak naik berbarengan, Lunsi belum. Orang masih takut di sini, masih nyarok ngumpulin. Kemudian kemungkinan ini ya, jadi mereka yang punya duit, para whale itu juga bukan hanya Bitcoin saja. Jadi mereka tetap di Bitcoin, mereka untung, sudah jatuh, dia akan nyarok yang koin-koin micin ini. Dia mainkan ini belakangan, kemudian dia naik, kemudian dia menjual. Jadi mereka ngambil untung 2 kali dari Bitcoin. Kemudian dia akan coba memompa koin-koin yang lain, koin-koin micin yang agak-agak terlambat naik, dia dapat untung 2 kali. Kemudian semakin turun
Setelah turun rame-rame, baru dia akan nyerok kembali di bawah. Dan nanti dia akan pumping lagi. Terus dia akan seperti itu. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka para whale yang duitnya sangat banyak. Dan tetap saja yang kalah adalah kita-kita yang retail. Nah, makanya retail ini kita harus jeli. Kita tidak boleh hanya membaca, melihat berita semata, berita harian. Karena kalau kalian investor jangka panjang, investor yang hitungannya setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun tuh, kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Dia jatuh kemudian kita cut loss misalkan, atau misalkan kita mau beli, kita bingung menunggu dia naik dulu baru beli misalkan, itu kita pasti akan kerepotan, karena pasti akan deg-degan ya, kita semua seperti itu. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya kita melihat setiap update di YouTube dan di mana-mana gitu ya, di medsos, di Twitter dan lain-lain. Karena mereka ini kadang-kadang ada yang membuat kita takut, ada yang membuat kita over optimis. Tapi sebetulnya bagi saya, kalau yang saya investor jangka panjang yang punya duit sedikit, paling tidak saya harus bisa optimis untuk tidak harus menjual walaupun itu jatuh, itu ya. Jadi saya harus tetap membaca ini, menonton ini. Kenapa? Supaya saya tetap bisa menahan diri untuk tidak saya jual. Begitu. Jadi kalau sedang turun, paling tidak mereka-mereka ini membawa optimisme, dia seperti itu. Nah, semakin kita tahan lama, maka akan semakin baik. Karena tujuan kita tujuan tahan lama ya, bukan ingin kaya dengan cepat, yang instan hari ini atau besok pagi. Tidak, karena perjalanan ini bertahun-tahun guys. Dari sini itu butuh waktu yang sangat lama guys. Jadi kalau kalian berharap keajaiban jangka pendek, ya kalian gunakan uang yang banyak, jangan gunakan uang kecil, gunakan uang banyak, analisis, kemudian kalian masuk dan jual secepatnya pada saat kalian sudah profit. Nanti pada saat turun kalian share lagi, pilih mana, dia seperti itu. Jadi memang teknikal itu bermacam-macam guys. Apakah teknikal itu bisa dengan full teknikal atau dengan fundamental? Fundamental biasanya kita ngelihat projectnya, kita ngelihat ininya, itunya dan lain sebagainya. Walaupun mau ada project mau tidak peduli. Pada kenyataannya kalau Brise, kemudian Lunsi, Shiba, timnya masih aktif di YouTube, masih aktif dan lain-lain. Tapi koin yang lain pun, koin yang sangat tidak terkenal, bahkan Winlink yang secara pengembangnya sudah memutuskan diri untuk tidak beroperasi pun tetap bergerak guys. Seperti itu ya. Jadi tetap bergerak, terlepas dari tinggi dan rendahnya, tetapi tetap bergerak seperti itu. Oke geng, itu update kali ini bagaimana cara kita untuk melakukan analisis. Kalian tentu saja berbeda-beda setiap menganalisa pergerakan gitu ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah analisa yang bisa iya bisa tidak, sama prediksi kalian juga ya. Kalian punya prediksi sendiri masing-masing sendiri, dan alangkah jauh lebih baik kalian punya prediksi sendiri daripada ngikutin orang lain, ngikutin saya, ngikutin ini. Kalian pelajari dulu sendiri. Saya punya konsep pembelajaran seperti ini. Coba kalian ambil ilmunya sedikit, nanti yang lain ini ambil sedikit, yang itu terus combine dan putuskan salah satu. Karena tidak bisa kalian menggunakan analisa yang berganti-ganti, pada akhirnya akan membingungkan kalian sendiri. Karena tidak ada metode yang sempurna juga untuk menganalisa sebuah pergerakan pasar. Ini murni pasar, jadi tidak ada juga pergerakan kripto itu sendirian, itu tidak ada yang bergerak memuncak sendirian, yang lain tidak, juga nggak ada gitu ya. Tidak ada juga yang runtuh sendirian, juga tidak ada. Kalian lihat saja, kalian bisa compare data masa lalu, karena masa lalu itu yang hanya bisa kita lihat. Kalau masa depan kita nggak bisa. Besok tiba-tiba runtuh berak, itu juga kita nggak tahu.
Yang pasti adalah data masa lalu yang mana kita bisa jadikan patokan untuk analisa ke depan, terlepas dari benar atau salah prediksi kita. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.